Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh haleluya. Haleluya. Ya, saya lanjutkan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini terima kasih kami semua boleh berkumpul. Anak-anak-Mu semua, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, urapi, pembicara, para pesaksi, dan setiap kami yang mendengarnya. Biarlah kuasa-Mu menjamah setiap kami saat ini, dan Roh Kudus menguatkan, memberikan kasih yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami serahkan waktu dan setiap hadirin yang ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ini aku punya Ya, Pak Ishak. Terserah. Puji Tuhan, para Ya. bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Amin. Walaupun mungkin liburan, tetapi kita semua ada berkumpul pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada, kita sehat semua karena Tuhan. Sebab itu sebelum saya serahkan sama Pak Denny itu MC puji-pujian, mungkin sebelumnya nyanyi Indonesia Raya ya Pak Denny ya. Oh, baik, saya siapkan itu ya. Saya siapkan sambil teman-teman ya, kita boleh bersyukur pada hari ini. Mungkin kita satu angkat pujian. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di wajah-wajah kita. Ya, selamat malam semua. Hari ini kita boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur bahwa kita boleh menjadi warga negara Indonesia, dan sebagai tanda kita sebagai warga Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional kita. Sebagaimana kita akan menyanyikan dengan sikap hormat dalam Tuhan. Yang murah itu raja. Iya kan.
Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Ya, saya ulangi lagi ya. Siapa kita? Indonesia. Ya, merdeka. 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 Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Puji Tuhan, ya. Kita boleh bersorak-sorai bagi Indonesia dan kita percaya Indonesia adalah negara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk acara kita selanjutnya, kita akan menyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Bertepuk tangan. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Puji Tuhan. Saya menyambut terima kasih bagi kedatangan Pak Alex, tamu kesaksian kita. Juga ada Pak Agus. Terima kasih buat kedatangan Pak Agus, Pak Alex, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan tentang visi dan misi
Nah, saya minta dengan hormat Bapak Dokter kita Pak Haryadi Suwita untuk menyampaikan visi dan misi ya Pak Dokter ya. Jangan ini ya, jangan suka-suka ya. Ya, Selalu puji ya Pak Dokter kita karena lebih senior dari kita semua. Puji Tuhan. Ya Pak Dokter. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini kami boleh mengadakan Zoom meeting Bukit Gading Mediterania Chapter. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyampaikan visi misi dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel Businessman Fellowship International adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Demos Zakarian pada tahun 1951 di Los Angeles, California. Dia adalah seorang peternak sapi yang warga negara Amerika yang berasal dari Armenia yang sangat cinta Tuhan. Ya. Dia melihat bahwa di gereja itu hanya ada orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak yang datang ke gereja. Dan dia bertanya kemana para pria ini, dan kemudian dia mengumpulkan dengan usahanya, teman-temannya, sejawat, rekan-rekannya semua untuk mengadakan suatu pertemuan di Clifton Cafeteria di California, Los Angeles. Ya. Pada permulaan ya yang datang diundang 400, yang datang mungkin 150 sampai 200 begitu. Dan tapi makin lama makin berkurang sampai setelah setahun di bulan Desember 52 dia menyatakan bahwa dia akan pertemuan terakhir cuma hanya ada 6 orang, dia bersama istrinya dan kemudian ada dia berdoa kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan bagaimana banyak pria-pria yang terbelenggu dengan wajah muram, ya, itu tidak ada gairah sama sekali. Dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah pertemuan ini dilanjutkan atau enggak. Akhirnya Tuhan bilang, pertemuan ini harus dilanjutkan, tapi janganlah engkau mengandalkan dirimu sendiri. Janganlah engkau mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Roh Kudus yang akan memimpin acara ini selanjutnya. Dan hal itu dikonfirmasi oleh seorang temannya yang bernama Minor Algenbrett dan berkata bahwa yang kemarin ini pada pertemuan yang lalu, pertemuan ini harus ditutup dan tidak ada harganya 1 sen pun. Tapi dia bilang dia diberitahu oleh Tuhan supaya pertemuan ini dilanjutkan dan dia menyumbang $1,000. Pada waktu itu ya $1,000 lebih besar daripada $1,000 sekarang. Dan juga seorang temannya datang dari mana itu? Datang dengan Thomas Nickel, ya. Thomas Nickel datang membawa percetakannya, bilang bahwa dia menyumbangkan percetakan ini untuk mencetak Voice. Voice itu adalah berisi majalah yang berisi kesaksian daripada para anggota member Full Gospel Businessman Fellowship ini yang merupakan kesaksian. Jadi inti daripada Full FGB MFI ini adalah kesaksian para membernya, dan itu dinyatakan di dalam Voice, majalah Voice. Sampai sekarang majalah Voice itu tetap ada sampai sekarang, ya. Dan juga Full Gospel Businessman ini adalah suatu organisasi para pria yang percaya full gospel. Jadi Injil sepenuhnya dari Kejadian sampai Wahyu, ya, dan semua yang ada di dalam Alkitab ini. Dan mereka itu, para pria ini adalah
terdiri dari berbagai denominasi, ada yang dari Katolik, dari Protestan, GPDI, ya, GBI, dan juga Pantekosta, semuanya bergabung. Jadi tidak ada satu denominasi tertentu. Jadi semua pria yang percaya kepada Kristus boleh menjadi anggota. Dan kenapa disebut full gospel businessman? Businessman itu para pria yang sudah mempunyai penghasilan. Jadi baik dia businessman, pengusaha, karyawan, atau profesional, pengacara, dokter, atau siapa saja, misalnya supir ojol segala macam, itu bisa saya menjadi anggota. Kenapa pria? Karena pria adalah kepala keluarga, imam dalam keluarga, dan mereka diharapkan para pria ini bisa membawa karyawannya, keluarganya, semua. Jadi seperti satu gerbong lokomotif yang kalau kepalanya yang di depan semua, maka gerbong yang di belakang itu akan mengikuti mereka semua. Full Gospel Businessman Fellowship ini, pertemuan ini diadakan dari Senin sampai Sabtu, dan tidak pernah diadakan pada hari Minggu, karena pada hari Minggu atau hari besar Kristen semua membernya akan kembali ke gereja mereka masing-masing, dan ini tidak memungut perpuluhan, ya. Full Gospel FGB Men ini tidak memungut perpuluhan, tapi memungut persembahan sebagai dana yang dikumpulkan untuk membayar bila diadakan pertemuan secara rutin ini, diadakannya di kafe, restoran, atau hotel. Jadi nggak pernah di ruang gereja atau ruang pertemuan khusus untuk gereja. Dan juga tidak akan menjadi gereja, tetap sebagai satu perkumpulan saja, ya, perkumpulan businessman namanya, ya. Fellowship ya tadi perkumpulan tadi yang diadakan bisa breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting. Tapi sekarang di masa pandemi ini semuanya itu tidak pernah diadakan lagi, dan hanya diadakan secara virtual meeting, ya, seperti sekarang ini kan kita mengadakannya secara virtual. Jadi secara Zoom meeting, ya. Tapi ini bisa menjangkau lebih jauh lagi, dan nanti pembicara kita kalau nggak salah dari mana, dari Amerika, ya. Saya siapa nama Pak Santoso, siapa ya Pak? Surya dari Los Angeles, Pak. Ya udah, jadi itu dah. Jadi Internasional itu perkumpulan FGB MFI ini ada di seluruh dunia, ya, di 5 benua semua ada. Kemanapun saudara pergi, di tiap kota, di tiap seluruh dunia ini ada perkumpulan FGB MFI ini. Dan juga di Indonesia aja sudah mencapai berapa 700 chapter, dan bisa mempunyai 7.000 member. Dan juga di Jakarta aja, di Indonesia itu mulainya tahun 76 ya, dan di Jakarta itu sudah hampir 200 chapter, ya, dengan member sebanyak 2.000 orang. Dan juga di Kelapa Gading aja terdiri mungkin sudah lebih dari 30 chapter, ya, termasuk Sunter, Peak saja, semua ini di DKI 1 ini sudah lebih dari 30 chapter, ya. Itu saja. Jadi itulah visi dan misinya, itu menjangkau jiwa-jiwa yang pernah yang sudah jarang ke gereja, atau mengajak mereka kembali ke gereja untuk mengingatkan bahwa kita perlu mencari Tuhan, apalagi di masa pandemi ini, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dr. Haryadi. Saya juga menyampaikan selamat datang buat Bapak Heri. Terima kasih Bapak sudah datang, Bapak Dr. Herman. Terima kasih buat yang saya nggak bisa sebut, Bapak Pedro. Terima kasih.
mungkin dilanjut dengan Mars FCG FFI ya, Ya. Pak. Sebelum saya masuk dengan lagu Mars, itu kita ada yel-yel ya. Kalau saya katakan Ya. FGB Man, jawabnya be strong in the Lord. Saya katakan be strong in the Lord, FGB Man ya. Oke, kita coba belajar sama-sama ya. FGB Man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Ya, kita akan dengarkan lagu Mars kita. Ya, lagu Mars kita adalah bagaimana kita bersaksi untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa bernyanyi sama-sama ya, lagu Mars FGB5. Ujian tercobong keselamatan menjadilah segala Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. FGB MFI. Ini misi kami, ini misi kami. FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. FGB
bersaksi untuk Tuhan. Ini salah satu yang luar biasa menggetarkan kita. Bersaksi. Nah, kita pada malam hari masuk dalam acara kesaksian. Yang pertama saya minta dengan hormat Pak Edi berangin-angin dulu pertama kali sebelum nanti masuk ke saksi kedua Pak Alex ya. Pak Edi dulu, ayo silakan Pak Edi. Ya, shalom orang-orang terbahagia. Shalom dan berkati. Shalom. Ya, sebagian saya kenal di tempat ini Pak Dhani Mande terutama dan Dr. Haryadi, tapi banyak juga yang saya belum kenal di tempat ini ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Perangin-angin. Saat ini sebagai presiden di Boulevard Hijau, Harapan Indah, Bekasi. Saya mau menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan di keluarga besar saya. Mereka boleh terima Tuhan Yesus ya. Jadi kesaksian saya ini dasarnya di Kisah 16 ayat 31 yang dikatakan, jikalau satu orang diselamatkan, maka what to do with the SBLC because the program will mengalami kelahiran baru Bapak Ibu. Ya, waktu kelas 3 SMA ada teman saya menginjili saya, lalu saya dibawa ke persekutuan doa, saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis tahun 1990 waktu kelas 3 SMA. Setelah itu saya dimuridkan ya sama kakak rohani pembina di Kota Medan waktu itu. Waktu itu dibagikan Kisah 16 ayat 31 ini Bapak Ibu ya, yang berbunyi, jikalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Ya, saya itu bersaudara 4. Lalu saya praktekkan ayat ini Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini digenapi. Karena pada waktu itu bapak saya dan ibu saya belum terima Tuhan Yesus. Mereka masih menjadi Kristen yang tradisi. Ya, saya berdoa mulai tahun 90 sampai 92, adik wanita saya yang paling kecil terima Tuhan Yesus, dia bertobat, dibaptis Islam dan ikut pelayanan. Lalu tahun 93 tahun berikutnya adik laki-laki saya dibaptis, terima Tuhan Yesus, dibaptis. Lalu kakak saya juga tahun 94 saya doain terus, dia juga boleh terima Tuhan Yesus, bertobat dan dibaptis. Saya berdoa terus, papa mama saya belum bertobat Bapak Ibu ya. Setahun belum bertobat, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masa saatnya tahun 96. Ya, mereka boleh terima Tuhan Yesus, mereka diinjili, lalu mereka dibaptis berdua. Dan bapak ibu saya udah meninggal dua-duanya, ya. Ibu saya meninggal, bapak saya meninggal tahun 2003, lalu papa saya meninggal tahun 2006. Dan hadiah yang terindah yang saya bisa berikan adalah mereka boleh mati dan matinya di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita sebagai umat Kristen mesti percaya betul bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Ya, yang di luar itu tidak ada keselamatan, Bapak Ibu. Jadi kalau dibawa ke keluarga kita masing-masing, seandainya Tuhan panggil mereka malam ini, Bapak Ibu, apakah mereka sudah ada di dalam Tuhan Yesus? Ya, ini suatu PR bagi kita, ya, supaya kita juga bersungguh-sungguh mendoakan keluarga inti kita, supaya mereka ketika mereka pulang ke rumah Bapa, mereka ada di dalam Tuhan Yesus dan mereka mendapat hidup yang kekal. Yang satu lagi saya mau saksikan adalah bagaimana kemurahan Tuhan yang luar biasa juga di keluarga saya. Ya. Jadi papa saya itu anak paling tua, lalu adik papa saya itu adalah seorang wanita, Bibi. Saya panggilnya Bibi seperti itu gitu ya. Dia seorang dukun, Bapak Ibu. Ya, dia seorang dukun. Jadi waktu di Kota Medan itu kita tiap 1 bulan ada persekutuan doa keluarga. Ya, waktu itu kadang ada yang menyampaikan firman Tuhan, kadang juga saya bersaksi. Saya lihat bagaimana bibi saya itu asal firman Tuhan dibagikan, dia merasa panas, dia nggak tahan, dia keluar daripada persekutuan doa itu. Dan dia punya kekuatan pelet. Ya. Jadi dia sebagai dukun itu bisa memelet orang lain seperti itu, ilmunya ilmu pelet. Jadi anak bibi itu hanya kelas 4 SD, tapi bisa menikah dengan seorang dokter yang agama Muslim, Bapak-bapak.
Ya, jadi anak Bibi itu kelas 4, sekolahnya hanya sampai tambah kelas 4 di sini, tapi dia bisa menikahi seorang dokter yang beragama Muslim. Itulah kekuatan pelet itu. Ya, kekuatan kuasa gelap. Sampai pernikahan itu berjalan hampir 10 tahun, sepertinya wanita itu mungkin dibutakan dengan ilmu pelet itu. Mereka berumah tangga sampai anaknya 3, tapi pada tahun ke-10, wanita itu sepertinya tahu siapa suami dia. Dia minta cerai kepada suaminya. Lepas daripada itu, bibi saya ini terus kita injili, kita bawa di dalam doa supaya dia boleh terima Tuhan Yesus. 3 bulan sebelum dia meninggal, Bapak Ibu, Bapak-bapak, dia terima Tuhan Yesus. Lalu dia minta dibaptis, ya, dan dia meninggal. Saya bersyukur saya boleh bawa bibi saya, ya, papa saya, mama saya, ketika mereka Tuhan panggil, mereka ada di dalam percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mesti lakukan, ya, firman Tuhan kisah 16 ayat 31 ini, ya. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Itu aja yang saya mau saksikan, Pak Ishak Rahmat. Ya, jadi bagaimana Tuhan Yesus menjamah keluarga inti saya untuk percaya Tuhan Yesus dan mereka mati di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ke saksian kedua, kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mungkin ada teman-teman yang mau bersaksi sebelum masuk ke saksi yang kedua. Ada yang mau bersaksi? Masih ada waktu sedikit, 11:37. Ada mungkin yang mau bersaksi? Siapa yang lain? Pak Singgi? Waduh, welcome Pak Singgi. Waduh. Malam, shalom, shalom. Shalom. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut langsung masuk ke Pak Alex. Ini saya Pak Alex sangat memberkati juga saya waktu itu. Please Pak Alex, silakan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayo silakan Pak Alex. Shalom teman-teman. Businessman, pria-pria terbahagia. Be strong in the Lord selalu ya, dalam keadaan apapun. Haleluya, be strong in the Lord. Amin. Shalom. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Alex. Saya di chapter Pantai Mutiara, itu di restoran UI restoran. Nah, sudah FGBM FI itu sudah berapa tahun ya? Mungkin sekitar udah 4 tahunan. Nah, biasa saya sana selalu ajak ayah saya. Nah, beliau kan udah kencing manis, matanya udah nggak kelihatan, tapi dia mendapat semangat yang luar biasa saat ikut chapter meeting. Nah, itu yang membuat saya itu luar biasa, karena ternyata
orang zaman dulu kan belum pernah ada yang namanya komsel-komsel ya. Kalau ayah saya kan umurnya udah hampir 80. Nah, dia saat ikut chapter meeting itu sangat terberkati dengan kesaksian. Nah, dari situ beliau sekarang sudah tiada, dan saya harus terus meneruskan semangat ayah saya untuk ya hadiri chapter ini gitu. Karena wadah ini sangat merupakan berkenan di hati Tuhan sih. Dari yang saya dapatkan gitu, Papa saya punya semangat hidup meskipun di umur itu, tapi dari saksian-saksian itu tidak pernah inilah, selalu jadi kekuatan buat dia. Oke, saya mau mulai kesaksian saya. Nama saya Alex, saya ibadah di Semanan. Nah, kebetulan dari kecil memang sudah dilahirkan dalam keluarga mengenal Kristus. Meskipun waktu itu masih Katolik, ya sekarang masih beribadah, tapi udah di saya waktu itu sekarang udah ikut di Kristen sih. Sebenarnya sama aja sih ya. Singkat ceritanya, tadi saya dengar sebenarnya mau kesaksian yang kemarin itu Pak Ishak, tapi saya mau tambahkan sedikit karena saya dengar dari Pak Edi tadi mengenai yang saudaranya ada yang apa dukun tadi ya. Saya tambahkan lagi, saya itu bergerak di bidang otomotif. Saya di bursa mobil WTC Mangga 2 itu udah sekitar 6 tahun lebih. Nah, saya mau saksikan mengenai kekuatan kuasa Tuhan itu yang luar biasa. Jadi waktu kira-kira awal-awal di WTC itu, saya bukan di WTC, pertama kali saya di Lipo Karawaci, di bursa mobil Palam Semi Karawaci. Itu saya udah buka showroom situ, tapi karena rumah saya dekat sini, akhirnya saya pindah ke Mangga 2 Square. Pindah ke Mangga 2 Square kayak kurang nyaman gitu, soalnya kan dia kan di bawah ya, sebelahnya itu kali, jadi kayak bau lah gitu. Akhirnya saya pindah ke WTC. WTC itu udah mulailah perjalanan saya bersama Tuhan di situ. Berhubungan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa tadi, hubungan dengan kuasa gelap ya, tadi dukunan ya. Jadi awal-awal saya di WTC itu saya bingung nih, seperti apa persaingan dagang di sana. Ada satu showroom di dekat saya, di belakang, pas di belakang saya gitu, dia jual mobil apa aja selalu laku. Saya bingung nih, mobil yang ibaratnya kalau pada zaman waktu itu tuh Mitsubishi Galant gitu, terus Mercy tua itu ibaratnya orang kurang suka ya, gitu. Jadi itu mobil yang ibaratnya orang bilang lama lakunya, beda sama Avanza ya, mungkin semua udah tahu rahasia umum ya. Tapi kok saya bingung, dia tuh laku terus gitu. Oke lah, singkat cerita udahlah, kita kan percaya, mungkin hoki orang beda-beda gitu. Pada satu hari, jadi WTC itu buka itu jam 8 mulai, baru boleh. Kecuali ada janji sama konsumen atau apa, dia bisa datang lebih cepat. Gitu. Resminya buka jam 8. Suatu hari ini saya ada janji sama konsumen, itu saya tiba-tiba beda. Hari itu datang saya jam 7. Jadi pas saat buka itu cuma ada saya sama showroom belakang saya. Dan yang membuat saya kaget luar biasa sekali. Itu pas saya duduk, itu bau sangat menyengat tuh, bau menyan. Gitu. Pas saya bingung, ini kok ada pagi-pagi ada bau menyan, bau apaan nih? Pas saya nengok ke belakang, ternyata yang showroom yang laku terus itu di bawah mobilnya itu ternyata dipasang sesajen menyan gitu. Di setiap mobilnya di itu. Saya kaget, oh ternyata ada ya. Seperti ini. Saya pikir cuman ya dongeng cerita orang begini pakai kuasa gelap, ternyata itu benar-benar dipraktekin, dan itu saya lihat dan sangat mencuri damai sejahtera saya gitu. Saya di situ ibaratnya sama dia itu lebih dulu dia gitu. Saya datang setelah dia laku terus, sedangkan saya jual mobil yang fast moving kayak Avanza gitu, tapi kok nggak laku-laku nih, saya bingung. Oh, dia jadi pas dia ngeliat saya datang itu, mungkin dipikir pagi belum ada, langsung diberesin semua menyan-menyan dari bawah mobil itu. Gitu. Wah, saya kaget nih. Wah, jangan-jangan ini nih kunci dia kenapa bisa laku terus nih. Dah, setelah hari itu, sejak hari itu saya jadi tercuri damai sejahtera saya dan berpikir, bahkan intimidasi iblis itu terus dilancarkan. Bilang gini, kalau anak Tuhan sih realistis aja ya gitu. Memang sih kita sih rohani, tapi kalau kita penjualannya sama sekali nol, dia bisa lancar banget, pincang gitu bertolak belakang. Gimana nggak tergoda juga? Jujur secara daging bingung juga nih gitu. Tapi karena saya ada pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang saya sudah mengerti sekarang kenapa saya dulu mengalami
jungkir balik itu hidup saya ditolong sama Tuhan, sangat luar biasa. Itu ternyata membuat fondasi saya itu kuat dalam Tuhan, tetap bertahan dalam kesusahan apapun. Dan cinta-cinta mula itu tidak akan pernah hilang gitu. Jadi karena ibarat singkat cerita, utang saya udah banyak sama Tuhan lah, Tuhan selamatkan dari kecelakaan motor segala macamnya. Jadi untuk kita selingkuh gitu, ibaratnya pakai cara yang sama dengan puasa gelap itu kayaknya malu gitu sama Tuhan. Dengan pergumulan saya terus-menerus, lihat dia laku terus dan saya nggak laku-laku, terus saya berdoa. Kan Tuhan bilang mintalah maka diberi. Saya waktu itu berdoa minta, Tuhan kira-kira kirimkanlah pembeli untuk beli mobil saya gitu. Kau kan Tuhan yang penuh kuasa. Berapa minggu kemudian memang ada perubahan. Jadi banyak orang lihat mobil saya. Tapi setiap orang lihat mobil saya, langsung dia pergi pulang. Cuman ya nanti saya pikir-pikir dulu gitu. Selalu seperti itu. Intimidasi lagi dalam pikiran saya gitu. Waduh, mana ya? Setiap orang lihat ini, jangan-jangan karena dia pakai puasa gelap, jadi mental semua gitu. Waduh. Jadi dia laku, saya enggak gitu. Itu terus kepikir. Ada teman-teman bilang, udahlah, yang Kristen-Kristen KTP gitu ya. Udah, gue juga pakai di toko gua, siram-siram apa gitu, meskipun dia ini, tapi saya bilang enggak lah. Sampai suatu saat itu di titik-titik terendah gitu, saya menangis, saya berdoa sama Tuhan. Sampai saya putuskan pada decision itu, nah situ terjadi breakthrough perubahan dalam hidup saya. Saya bilang, kalau saya harus menjalani hidup saya dengan memang kekurangan, itu ya udah, asal saya bisa menjaga hati saya sama Tuhan sampai akhir, itu sudah merupakan suatu yang spesial buat saya lah gitu. Saya mengatakan itu dengan berat karena memang jujur semua kebutuhan keluarga itu sudah mengandalkan saya sebagai tulang punggung kan. Ya udah gitu, tapi ya saya sama-sama berdoa sama keluarga. Nah, pentingnya sebagai keluarga itu kita kuatkan bersama gitu. Nah, saat titik terendah itu saya menangis, saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba terbersit langsung Tuhan kasih hikmat gitu. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Ini sebenarnya ya bukan rahasia lah ya, untuk anak Tuhan saya bagi. Itu kunci sukses saya sampai sekarang. Jadi saat saya titik terendah itu, tiba-tiba saya berpikir begini, saya percaya itu dari Tuhan. Kamu kan anak Tuhan. Nah, dia kan dapat kuasa. Nah, kuasa itu dari mana gitu? Saya pikir, dari mana dia dapat kuasa itu, kok bisa bikin orang datang gitu ya? Saya ingat tiba-tiba Lucifer itu siapa gitu? Lucifer itu bekas malaikat Tuhan. Memang dia ada kekuatan, pernah dikasih sama Allah kan kekuatan kuasa. Tapi kamu tuh anak statusnya gitu. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tuh anak, bukan lagi hamba gitu. Anak minta sama Bapa gitu. Terus langsung keluar firman, tiba-tiba saya terbersit. Mintalah, kamu ada di ayat mana gitu? Kamu sampai sekarang belum menerima karena kamu belum meminta. Mintalah, kamu akan diberi. Itu kelanjutannya dari firman yang ketuklah gitu. Masa baca firman itu memang dia sudah meminta, tapi belum mendapatkan. Dan Tuhan bilang untuk mintalah, kamu sampai sekarang belum mendapatkan, belum meminta. Nah, saya udah minta gitu. Tapi buktinya belum dapat gitu. Tiba-tiba saya pikir, iya ya, udah pikir-pikir benar ya, saya kan minta pembeli datang. Benar, pembeli memang datang bertubi-tubi, tapi selalu nggak pernah jadi beli mobil saya gitu. Nah, akhirnya dari situ saya pikir, kenapa nggak saya rubah cara doa saya gitu. Terus saya berdoa, saya rubah sejak saat itu sampai sekarang saya rubah. Saya bilang begini, saya tumpang tangan di kepala saya, mandi di bibir saya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya minta semua orang yang datang ke WTC ini datang ke tempat saya ingin membeli mobil saya. Dan saya tumpang tangan di bibir, dalam nama Tuhan Yesus saya minta lidah bibir saya punya kuasa untuk meyakinkan pembeli untuk membeli mobil saya, tapi itu sesuai dengan kehendak-Mu. Singkat cerita, habis saya berdoa itu, berapa hari kemudian, kalau nggak salah 2 hari, tiba-tiba saya lagi nunggu showroom seperti biasa, ada seorang bapak-bapak tua naik. Dan lihat saat itu saya ikut jual Mercy juga. Ikut jual Mercy, nyoba 1, terus dia datang gitu ke saya. Pak, Mercy-nya minta berapa gitu? Sekian-sekian, saya bilang gitu. Oh iya, bisa kurang nggak Pak? Gitu. Nah, saya karena udah ibaratnya mindsetnya seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, jadi kita udah mindset
yang lama terbentuk, wah ini pasti udah nggak bakal beli lagi deh, kayak kemarin-kemarin gitu, lihat-lihat dong kabur gitu, saya pikir gitu. Berapa saat kemudian dia serius gitu, saya bingung, ini kok nggak seperti kemarin-kemarin, dia bertahan nih duduk, terus serius lagi nawar gitu, minta kurang gitu. Oke Pak, Bapak menawar berapa? Saya kagetnya luar biasa, dijadiin dengan harga sekian gitu. Dan nawarnya nggak jauh gitu. Saya masih tercengang karena udah segitu lama nggak ada yang laku-laku gitu sejak saya pindah dari BTC gitu. Ini kok mau gitu. Nah terus nggak lama kemudian dia ada telepon dari istrinya. Ya kenapa? Kenapa Pak? Kok ribut-ribut sama istrinya? Enggak, tadi saya tuh gini. Saya tuh datang ke WTC, rencana tuh mau beli mobil Innova. Nah terus, saya udah sampai lantai, saya kan di lantai 9 nih. Dia udah sampai lantai 7, dia udah DP Innova itu. Jadi udah DP itu udah kasih tanda jadi 1 juta. Nah, tiba-tiba dia sama istrinya, sama anaknya. Nah, pas dia udah DP itu 1 juta, hatinya tuh nggak tenang. Dia tergerak untuk naik ke atas. Aku belum sampai lantai atas, aku udah main jadiin aja. Akhirnya dia jalan mengikuti kata hatinya untuk lihat ke atas. Istri nggak mau, nggak, saya udah seragam yang ini. Dia jalan ke atas. Nah, ketemulah mobil saya, Mercy. Tiba-tiba saya ingat, makanya Pak, saya minta kurang ini supaya istri saya nggak marah. Jadi uang DP-nya kalau nggak boleh balik, itu saya ngalah, biarin uang saya hilang, tapi dapat Mercy saya ini diskon 1 juta itu untuk gantiin DP dia gitu. Itu di situ saya luar biasa melihat bahwa kuasa Tuhan itu ngeri loh, luar biasa loh. Langsung kalau kita asal doa, kita tepat dengan doa apa yang kita minta, itu pasti terjadi gitu. Nah saat itu singkat cerita udah jadi, kasih tanda jadi, istrinya naik itu ribut-ribut kan di situ kan, malah Bapak udah gimana, rencana mau beli Innova kok jadi beli Mercy gitu. Saya bingung nih, memang hati senang mobil aku, ya setelah lama-lama ditunggu-tunggu, tapi dalam hati ngeliat orang ribut tuh kayaknya gimana ya, Tuhan udah menolong saya, ini ujian sekali lagi, ketulusan hati saya. Akhirnya dengan berat hati saya bilang, Bu, Pak, ini maaf ya saya interrupt ya, kalau memang daripada ini mendingan nggak apa-apa, nggak jadi. Kalau Bapak udah DP di bawah, Ibu lebih senang, ya udah gitu. Saya ngalah itu dengan berat hati. Tapi saya apa ya, seperti mengatakan itu, tapi ada kekuatan dalam diri saya kayak itu menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Tiba-tiba yang luar biasa, ibunya langsung bilang, langsung melemah gitu. Udah deh nggak apa-apa Pak, kalau emang bapaknya sukanya itu ya udah, kita mah ikut aja. Loh, gitu loh. Jadi, nah singkat cerita itu akhirnya jadi itu mobil, dibayar gitu. Saya langsung tercengang gitu. Saya baru doa 2 hari yang lalu minta. Langsung benar-benar kalau doa kita tepat, kita punya kuasa ya. Dan saya tambahkan lagi sampai detik ini itu udah berjalan udah 6 tahun sampai sekarang. Itu saya praktekin. Bapak boleh ke lantai 9, tanya sama semuanya itu, saya blok B 18. Saya setiap kali mau berangkat ke WTC, pagi saya tumpang tangan bibir sama ini. Bahkan di WTC itu kalau misalnya saya iklan, orang mau lihat WTC, itu biasanya orang suka ngilang kan, menunggu kelamaan dia udah keliling-keliling akhirnya ngambil mobil orang lain. Ini saya ada berapa kali pembeli sampai setia nunggu sampai saya datang 1 jam lebih malah dari rumah tuh gue pas saya datang ke sana dulu gitu sampai orangnya nunggu nggak mau keliling. Itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itu saya praktekkan sampai orang BTC bingung, Alek nih bukannya saya sombong, ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, saya nggak ada apa-apanya. Sebelum ini saya nggak ada apa-apanya. Orang sampai bilang, Alek nih gila ya, pembeli sampai nunggu penjual, bukan sampai orang gitu. Dan luar biasanya tanpa saya bahkan saya nggak punya anak buah. Untuk tukang poles saya borongan ngambil. Jadi orang kalau nggak punya anak buah gimana, nggak ada yang nungguin, bisa orang mah beli mobil orang lain nggak. Saya percaya kalau Tuhan mengendaki berkat itu datang ke anaknya, nggak akan lepas ke orang lain. Gitu. Dan sampai sekarang saya praktekin itu dan luar biasanya. Ya tetap pergumulan ada, tapi saya lewati bersama Tuhan, tidak akan pernah kalah. Pokoknya dalam Tuhan pasti kita selalu jadi kepala bukan ekor. Dan singkat cerita yang showroom belakang itu yang pakai kuasa gelap itu, yang pakai menyan-menyan itu, nggak lama kemudian nggak nyampe 2 tahun dia angkat kaki. Dan saya percaya apa yang diberikan oleh iblis itu pasti ada timbal baliknya. Dan sedangkan yang kalau Tuhan, iblis kan mencuri dan membinasakan. Kalau dia ngasih sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin diinginkan. Sedangkan Tuhan ingin memberi dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya berkat harta aja, tapi kelimpahan hubungan, kelimpahan perkenanan Tuhan, dan segala macam. Mungkin itu aja
yang mau saya sharing biar nggak kemalaman. Tuhan berkati. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Ada lagi kesaksian kedua yang sangat menyentuh hati saya. Tapi next ya Pak Alex ya. Itu juga ada kesaksian kedua. Waduh. Memang benar. Kesaksian itu yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Waktu udah jam 8. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan Pak Surya Supeno. Ini langsung dari Amerika, Los Angeles. Kami serahkan Pak Surya, mungkin berdoa dulu atau saya serahkan kepada Pak Surya. Waktu dan tempat kami serahkan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ishak. Selamat malam ya, kalau di sana, di sini masih pagi, jam 6 pagi. Mari kita mulai dengan doa dulu ya pada Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan. Di dalam segala masalah, Engkau memberikan jalan keluar. Sehingga kami berada sampai hari ini, itu hanya kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Bukan kehebatan kami, tetapi hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami di malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama, saling sharing, saling mendengarkan firman Tuhan, itu adalah merupakan ketetapan-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, shalom saudara. Selamat malam, selamat Hari Merdeka 17 Agustus ya. Di sini masih pagi. Tadi saya waktu doa itu, biasanya kalau saya di Jakarta, saya tinggal di Kelapa Gading, saya ada ruang doa sendiri, naik ke atas. Tapi kalau di sini karena tidak ada, saya turun ke bawah, di tempat salah satu kamar cucu saya itu. Waktu saya doa, saya lihat-lihat ke sana kemari, ini saya ngelihat ini nih, saudara. Tulisannya, God is faithful ya. Tuhan itu Allah yang setia ya. He keep his promise. Jadi Tuhan itu selalu keep janji-janjinya. Manusia seringkali bisa berjanji tapi karena satu hal dan lainnya kemungkinan besar tidak bisa apa yang dijanjikan itu bisa benar-benar terjadi, karena mungkin juga di luar kemampuan masing-masing. Nah, saudara, hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara di depan saudara-saudara. Tadi pagi kita sudah mulai dengan Pak Ishak saling mendoakan ya. Saya di sini juga barusan di Los Angeles. Sebelumnya saya itu tahun 80-an saya pernah sekolah di sini sama dengan Pak Santoso Wijaya. Itu satu sekolahan ya, saudara, di University Southern California. Nah, di situ kita berteman ya sampai sekarang. Kita menjadi sahabat, saudara. Nah, saudara, kalau saya mengingat-ingat perjalanan hidup, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu menumbuhkan iman kita. Kalau kita baca, saudara, di Tuhan pernah bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu kalau sudah tumbuh, itu akan menjadi sesuatu yang besar.
pohon yang besar, sehingga burung-burung akan tinggal di sana. Artinya banyak orang itu akan bergantung kepada kita, seperti itulah saudara. Nah, saya tuh seringkali memikirkan begini saudara, iya ya, imanku itu ternyata memang kecil. Nggak seperti kalau saya dengar yang orang yang mempunyai iman yang besar gitu ya. Saya tuh imannya memang kecil. Jadi saya introspeksi diri, ya memang aku tuh kadang-kadang percaya, kadang-kadang lebih percaya daripada yang di sini. Bukan berarti percaya sama Tuhan lain, tidak. Saya hanya satu saja, Tuhan Yesus. Cuman saya kadang-kadang itu kalau melihat keadaan, kadang-kadang iman saya melihat saya sendiri itu iman saya itu kecil, bukan yang besar. Tapi saya mendapatkan itu baru-baru ini. Oh ya, iman itu yang penting kita punya iman kecil juga nggak masalah. Tapi Tuhanlah yang membesarkan iman kita ini, supaya kita lebih percaya kepada Dia. Dan biasanya, saudara, cara memberikan iman kepada kita ini melalui pencobaan-pencobaan, melalui masalah-masalah, melalui problem-problem yang kita hadapi. Sehingga kok bisa ya banyak masalah bisa terlewati semua. Baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah bisnis, masalah apapun. Ternyata semua masalah yang kita alami dalam hidup ini, toh juga bisa kita lalui dengan baik. Walaupun pada waktu mengalami masalah itu tuh kita ya namanya masalah pasti deg-degan ya saudara ya. Jadi intinya adalah Tuhan itulah yang membuat iman kita ini besar. Bukan kita sendiri, terutama saya ya, bukan saya sendiri. Jadi memang karena melihat keadaan demi keadaan, seperti tadi kesaksiannya yang itu di WTC itu jual mobil macam-macam, itu kan karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan ya. Dalam hal ini apa yang dia jual semuanya menjadi laku. Dan itu adalah memang bisnis dari Pak Alex itu sendiri. Nah, saudara, saya waktu mau memberikan, saya tulis namanya walk with God gitu ya, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu, saya waktu itu saya baca di Keluaran 33, saudara. Kalau boleh saya sharingkan sebentar, saya bacain ya, jadi biar kira-kira biar tahu. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, saudara, Tuhan itu berkata kepada Musa, aku akan memberikan kamu ini seorang malaikat. Dan itu akan menjamin kehidupanmu menjadi sukses. Semua lawan-lawanmu itu akan aku kalahkan melalui malaikat itu. Semuanya
janji-janjiku itu akan aku tepati. Dan kamu akan masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah di mana tanahnya itu subur. Artinya kalau di sini kan banyak susu dan madu. Susu itu kan dari sapi, ada kambing, bisa ada peternakan begitu karena pasti ada rumputnya. Rumput bisa tumbuh karena tanahnya subur. Begitu pula seperti madu. Madu kan dari lebah. Lebah bisa jadi madu harus ada bunga. Bunga bisa ada bunga karena tanahnya subur. Artinya apa, saudara? Apa saja yang kita tanam itu berhasil. Tumbuh, berhasil. Jadi apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil karena tanahnya subur. Nah, di suatu tempat yang seperti itu sudah diberikan kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan itu dia tetap berikan kepada bangsa Israel karena itu sudah merupakan janjinya dia kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan akan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita bayangkan Tuhan bicara kepada kita dan mengatakan aku akan keep all my promises, ya, semua janji saya akan, dan kehidupanmu akan menjadi sukses, lawan-lawanmu akan kalah semuanya di depanmu. Itu hanya satu syaratnya, yaitu bukan aku sendiri, tapi melalui malaikat itu. Tapi dijamin kehidupan kita ini sukses, saudara. Saudara, kalau lihat jawabannya Musa di Keluaran 33, itu mencengangkan, saudara. Karena dia jawabnya begini, aku tidak mau kalau bukan kau sendiri yang berjalan bersamaku. Walk with me. Jadi Musa ini tidak terlalu tertarik oleh kesuksesannya, tapi dia sangat tertarik akan hubungannya dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah janji, kalau aku berjalan sama kamu, itu nanti bangsa kamu akan hancur, karena bangsa kamu itu tegar tengkuk. Kalau istilah Jawanya dablek gitu ya. Nah, tapi Musa don't care gitu ya. Dia anggapnya yang penting hubungan dia sama Tuhan itu ada. Nah, saudara, saya mau masuk di dalam ini, saudara. Kalau saat-saat sekarang ini banyak yang tergoncangkan. Bukan hanya cuman kita saja, tapi bicara soal negara, tiap negara itu diguncang sama Tuhan. Semuanya. Di situ kita akan ingat, saudara. Yang namanya Hagai itu, dia bilang, semua bangsa akan aku goncangkan. Supaya rumahku ini akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Nah, kalau kita kaitkan bicara soal bait Allah, rumah Tuhan, itu Paulus sudah bilang begini, tidak tahukah engkau bahwa dirimu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam kamu. Jadi yang dimaksud pembangunan bait Allah itu apa? Apakah yang namanya gereja? Ya, salah satunya iya. Karena gereja untuk perkumpulan orang-orang banyak. Tapi yang dimaksud sebenarnya itu juga diri kita sendiri. Kita harus membangun diri kita sendiri. Nah, diri kita yang mana ini yang perlu dibangun? Karena kan sudah ngomongin ya, manusia itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Ya toh? Nah, kalau roh, tubuh, dan jiwa itu, kita bisanya membangun yang mana?
Nah, Tuhan mau kita ini membangun roh kita ini, saudara. Caranya gimana bangun roh? Kalau bangun tubuh, ya makan sehat, semuanya ada di menu-menu kesehatan ya, semuanya ada. Bagaimana cara membangun tubuh dengan baik semuanya. Tapi kalau cara membangun roh itu bagaimana? Nah, saya merenungkan hal ini, saudara. Oh iya, karena begini. Karena kita kalau melakukan bagian kita, Tuhan juga melakukan bagian Tuhan. Kalau kita membangun roh kita bersama Tuhan, Tuhan itu yang take care kehidupan kita semuanya, termasuk tubuh kita, kesehatan kita, maupun jiwa kita, sound mind kita, pikiran kita. Nah, saya melihatnya begini, saudara. Dari dulu saya susah itu untuk membangun roh, karena tidak tahu caranya gimana. Ternyata bisa. Intinya adalah begini. Pertama ya, bangun pagi, kita doa sama Tuhan. Bangun pagi-pagi. Ya, saudara mamanya janji sama Tuhan. Aku jam 5, tiap jam 5 pagi, bangun berdoa. Nah, lakuin. Ini saya barusan lakuin beberapa hari saja. Karena ada masalah di dalam kesehatan saya. Jadi sebenarnya itu segala masalah itu baik untuk kita untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Tanpa itu, saudara, kita ini akan menghadapi masalah-masalah yang akan jauh lebih besar daripada yang kita hadapi sekarang. Karena Tuhan ini lagi menggoncangkan segala sesuatunya. Dan yang bertahan itu orang-orang yang membangun roh bersama dia, hubungan. Nah, apalagi saudara, selain doa. Seperti tadi Pak Ishak bilang, baca Alkitab. Iya, karena apa? Baca Alkitab itu firman Tuhan di sana. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita baca Alkitab, itu sebenarnya kita lagi build our relationship with God. Ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ini baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara, di buku Alkitab ini adalah sebenarnya tulisan biasa yang dicetak, printed ya. Tapi kalau kita baca, itu menjadi hidup. Karena kita ini orang hidup. Dan di hadapan Tuhan, semua hidup. Jadi semakin kita membaca banyak Alkitab, itu sebenarnya kita lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. And he loves that so much. Apa namanya? Dia itu suka sekali akan hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara, banyak hal-hal lagi ya, saudara. Tentang membangun roh itu ya, saudara. Termasuk juga kita partisipasi kalau ada gereja yang dibangun, kita ikut berpartisipasi. Apa yang kita punya diberikan. Nggak usah semuanya kan keperluan orang masing-masing. Artinya, saudara, yang saya ingin tekankan di sini sekarang ini adalah ini sudah saatnya yang tepat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama-tama yaitu saya nggak mau guruin saudara ya, karena setiap orang itu punya masalah-masalah sendiri. Kalau saya mulai dengan doa pagi, saudara. Doa pagi. Coba saudara lakukan itu. Terutama kalau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ya, tutup kamar terus kita berdoa kepada Dia dalam suasana yang hening. Jamnya saudara sendiri yang menentukan. Janji saudara jam 5, ya jam 5. Jam 4, ya jam 4. Terserah. Jam 6, ya jam 6. Intinya adalah ada konsistensi. Ada konsistensi gitu ya. Umpamanya saudara, kok janjinya jam 5, setengah 5 sudah dibangunin. Kalau buat saya nunggu dulu. Sampai jam 5 umpamanya. Nah, jam 5 itu baru saya doa. Tapi itu style orang itu beda-beda.
Tuhan kan melihat hati kita ya. Yang penting saudara, di saat-saat seperti ini kan masalah yang melanda dunia, bukan hanya di satu negara. Kalau masalah yang melanda dunia, itu pasti ada yang mengizinkan, saudara. Kalau hanya satu tempat aja itu mungkin masih bisa berupa punishment ya, atau apa namanya, hukuman gitu ya. Tapi kalau sudah melanda dunia, saudara mulai ngeh gitu ya. Ini ada apa ini? Ada apa kok sampai dunia sampai bisa berantakan begini? Sampai saya kemana-mana itu, kalau di sini itu kemana-mana ya semua pakai masker semua, saudara. Ke mall juga pakai masker, ke yang namanya restoran-restoran juga pakai masker gitu ya. Tapi ada daerah-daerah lain, negara-negara lain, state lain yang orangnya juga pada nggak mau pakai masker. Tapi untung di sekitar ini, LA County ini masih orang masih takut gitu ya, masih ada rasa takut gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, saudara, itu adaptasi itu penting. Kenapa yang namanya dinosaurus itu bisa punah? Karena dia mungkin nggak bisa adaptasi. Kenapa manusia bisa long standing itu ya dari dulu sampai? Karena manusia ini mempunyai adaptasi yang tinggi. Nah ini juga keadaannya berubah. Kita tahu ada sesuatu yang bahaya kalau kita tidak nurutin apa namanya yang pakai masker, harus divaksin, itu segala kita nggak turutin, ada bahaya, suatu bahaya di depan yang tidak seharusnya kita ini secara sembrono kita terjang. Jadi ya itu, kita ngikut aja, kita bisa beradaptasi. Yang bisa beradaptasi selamat. Itu tes pertama. Nanti tidak tahu akan ada beberapa tes lagi ya, saudara. Cuman yang ini saja rasanya sudah berat sekali. Makanya tadi seperti Pak Ishak bilang, ini tahun-tahun penantian. Betul itu, tahun-tahun penantian. Di mana ya sudahlah, kalau kita itu dulu perbuatannya tidak benar, kita rubah sekarang. Jadi yang benar. Ternyata kalau kita ini merenungkan banyak hal, ternyata banyak sekali perbuatan kita ini yang tidak benar. Banyak sekali. Jadi saudara bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Benar-benar berdosa. Karena dari dulu sampai sekarang, itu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. It doesn't matter, saudara, ini hamba Tuhan, siapapun, kita ini sama. Banyak sekali perbuatan dosa kita yang tidak kita sadari, dan kalau kita sudah di dalam masalah, kita baru bisa sadar dan bisa minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan itu pasti akan memberi pengampunan karena Dia sudah bilang, aku ini adalah God, faithful God, Tuhan yang setia. Dia akan keep His promise. Dia Maha Pengampun. Kita minta ampun, diampuni. Yang penting kita tahu kesalahan kita. Dan jangan kesalahan-kesalahan itu dilanggar lagi. Karena biasanya kalau orang sudah keluar dari masalah, itu jadi freedom gitu ya. Wah, enak, mau apa aja bisa. Nah, mulai keluar itu sifat-sifat yang dulu-dulunya yang tidak baik itu secara tidak sadar itu bisa keluar lagi. Nah, saya merasa, saudara, saya juga tidak mau menggurui saudara ya, karena kita ini sama-sama punya pengalaman hidup, satu sama lain bervariasi,
banyak tadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Semuanya itu kita ngalami sendiri-sendiri, pribadi demi pribadi. Jadi saya tidak bisa ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kan berlaku hanya untuk saya. Tapi saya sharingkan kepada teman-teman, siapa tahu sharing saya ini bisa ada yang mau ngikut gitu ya, bergerak hatinya, bisa bangun pagi, berdoa sama Tuhan. Ya kasih waktulah, 30 menit, 40 menit, kita bisa doa sama Tuhan, kita muji sama Tuhan. Kalau nggak ada yang di ngomongin ya diem aja, pokoknya di hadirat Tuhan. Apa saja kita terima sebelum kita masuk di dalam masalah. Mumpung kita masih bisa menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita pakai itu. Karena itu perisai kita, saudara. Nanti banyak hal-hal yang tidak baik yang seharusnya terjadi, tapi bisa ditolak oleh hal-hal yang seolah-olah itu simple. Karena kita membangun roh kita, Tuhan berjanji akan membangun segala sesuatunya untuk kita. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya balikin kepada Pak Ishak. Terima kasih, Pak Ishak. Saya sudah selesai sharingnya. Tuhan, oke, tutup dengan doa, Pak sudah doa penutup, doa setelah firman, firman. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatunya yang terjadi di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kami. Engkau akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kiranya berkati anak-anak-Mu yang ikut di sini semuanya ya Tuhan. Hamba-Mu tahu mereka juga suka berdoa, suka membaca firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini sebagai mengingatkan lagi, akan mengajak mereka lagi supaya lebih lagi untuk berbuat apa yang Engkau senang ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Biarlah mereka mencari kerajaan-Mu dulu ya Tuhan. Firman-firman-Mu Engkau sendiri ya Tuhan, doa kepadamu. Mereka mencari segala sesuatunya ya Tuhan, dan Engkau akan menambahkan segala kepentingan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau jagain anak-anak mereka, keluarga mereka, cucu mereka, mantu mereka dari segala penyakit, dari segala sesuatu yang bukan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, peliharalah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat sermon firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan sudah memberkati kita semua, Pak Surya. Walk with me, my God. Berjalan bersama kami Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, Keluaran 33 ayat 16. Supaya kita dibedakan dari segala bangsa yang lain di bumi ya Pak Surya. Luar biasa. Ini sama persis dengan kesaksian saya. Tadi saya sudah sharing juga dengan Pak Santoso Wijaya, tapi tidak sekarang. Dan sekarang. Itu luar biasa. Saya tadi untuk doa pagi jam 5 itu. Benar sekali Pak. Tapi not now, I will sharing. Nanti lain kali. Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik. Manusia sekali berjanji. Tapi Tuhan punya covenant. Jadi seperti Mazmur 111 ayat 5. Bahwa Tuhan itu memberkati kita, memberikan apa? Memberikan kita baca ya. Mazmur 115 ayat 5 saya tertarik sekali. Mazmur 111 ayat 5 diberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
Perjanjian ini ada covenant. Covenant. Beda perjanjian sama promise. Yeah. Nanti later I will to tell about this one. Yeah. Manusia kalau itu promise kadang-kadang seringkali ada if clause, ya. Ada sebab dan akibat promise. Tapi kalau itu covenant, ketika kita mentaati menuruti, pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan rezeki. Puji Tuhan. Pada malam hari lengkap juga yang datang ada Pak Yusak Purnomo. Welcome Pak Yusak Purnomo. Ayo sharing Pak Yusak. Iya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Haleluya. Iya. Ayo sharing sedikit Pak Yusak. Malam hari ini luar biasa diberkati dengan Pak Surya dari Los Angeles Pak Yusak. Iya. Pak Yusak. Terima kasih Pak Surya, luar biasa Pak Surya, terima kasih. Pak Surya, kita kayak wong Jawa. Orang Semarang Pak Yusak, berdua tapian. Oh Semarang, Semarang. Ya. Semarang Pak. Oh podo loh Pak, Semarang. Bapak mau berapa? Langsung kalah. Ya? Hah? Klop. Iya sama. Aku 68 Semarang, Pak. Aku lahir 68. Oh, saya 62. Oh sekolahnya Karangturi, Bondalem. Karangturi. Oh podo, aku Karangturi loh Pak. Iya, iya. Adik kelas ya Pak Yusak ya. Berarti Padang Bay Ondarka atau Pak ya? Kenapa? Ondarka sama enggak? Sama Ondarka. Ondarka nggak tahu. Nirmala. Enggak tahu ya? Nggak tahu. Iya. Iya Pak ya. Podo Karangturi ini. Tinggalnya mana Pak dulu? Saya Menteri Sepenau, Pak. Oh, deketnya Om Bingjin Tapal Kuda tuh ya sana ya. SMA 1 mana? kan. Tapal Ya, Kuda Om sama Bingjin. satu, ya. Ya. Itu ada Om Bingjin sama Pak Indrata, BCA segala. Nggak ngerti Itu ya? di Australia itu mereka. Iya. Iya Pak. Terima kasih loh Pak, luar biasa Pak. Ya Pak. Ya, sama-sama Pak Yusak. Ada Pak Yohanes, welcome Pak Yohanes. Pak Yohanes Heri, ayo dong, welcome. Ayo sharing juga ada Pak Yohanes Heri. Pak Yohanes Heri. Selamat datang hari ini. Selamat malam Pak. Iya, Terima puji kasih Tuhan. Pak. Wajahnya Iya, Pak Pak. Yohanes kangen, kita nggak pernah lihat wajah Pak Yohanes Heri. Ya sama-sama bareng sama Pak Yusak Pak. Pak Yo, apa kabar Pak Yo? Semangat Pak Yo. Baik, Iya. Pak. Puji Tuhan Pak. Ya puji Tuhan. Pak. Wajahnya nggak dilihatin Pak Yo. Lain kali Pak, belum siap. Oke ya. Ada Pak Agus tadi. Pak Agus sudah masih ada nggak Pak Agus? Pak Agus, where's Pak Agus? Welcome Pak Agus. Mungkin Pak Agus sudah ini. Baik, Pak Anton Widodo, Pak Anton. Wah ini petinggi kita Pak Anton. Pak Anton. Pak Anton mana Pak Anton? Ah, ini dia. Iya. Ya, malam semua. Ya, Pak. Mungkin ada sharing-sharing apa sebelum tutup dalam doa malam hari ini? Ya, cukup semangat lah puji Tuhan. Ya, kita kedatangan teman-teman yang di Amerika, di Santos ini menjadi barrier gitu. Saya rasa sih ya maju terus saja Pak, tiap minggu atau Ya, minggu depan ya berikan firman Tuhan tuh Pak Sigit Baskoro tuh luar biasa dia punya firman Tuhan tuh. Kita juga dia Sigit Baskoro, dia juga S2 juga dia. Ya Pak Isyak. Ya, unik ya. Pak Surya, Tetap harus selamat malam. Tetapi jangan ini menjadi satu poin atau satu apa namanya ya parameter gitu, parameter bagi penilaian baik itu di regional maupun di nasional. Ini pendapat ya. Sebelum doa Pak kita akan sebutkan kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji
Terima kasih Kapten Pak Anton dan doa haleluya. Pak Isa. Iya. Selamat malam Pak Isa. Ya. Mau perkenalkan ada teman yang dari jauh yang ikut hadir malam ini. Ya, boleh. Sebelumnya, sebelumnya terima kasih dulu ke Pak Surya Supeno dan juga Pak Alex yang sudah memberkati kita malam hari ini. Tadi saya juga di dalam benak saya terpikirkan ini hari adalah 17 Agustus, adalah hari yang libur yang betul-betul buat semua orang tidak ada buat kegiatan. Tapi chapter BMC malam ini luar biasa, terutama pembicara kita jauh dari LA, bisa sharing buat kita semua ya, memberkati kita semua, itu luar biasa. Saya pikir kalau sebelumnya dengan online, berarti beliau harus naik pesawat datang ke sini untuk sharing sama kita. Jadi malam ini tidak perlu ya, karena teknologi. Terima kasih. Ya, ini mau kenalkan teman namanya Pak Petro. Pak Petro ini dari Brastagi. Jadi tadi saya undang ikut hadir, jadi beliau ikut bersama kami malam ini. Pak Petro, silakan mau bicara, kenalkan diri Pak Petro. Ya, selamat malam semuanya. Thank you Pak Surya ya telah sharing firman Tuhannya. Ya, nama saya Pedro, saya di Brastagi, Medan tinggalnya ya. Iya, happy to see you all. Ya, lain kali kita sharing lagi ya. For the SBLC. Thank you, Pak Kevin. Ya, kalau misalnya mau ke Brastagi boleh cari beliau itu. Ya, banyak seru Brastagi ya Pak Pedro ya. Ya, Brastagi. Ya. Di sana banyak, beliau punya kebun jeruk. Ya, karena kebetulan teman saya seberang rumah dulu waktu di Bekasi. Ya, jeruk Brastagi, benar sekali. Ya, ada satu lagi teman juga, Pitoyo namanya. Ya. Bro Pitoyo, tapi nggak buka ya videonya ya. Apa masih bersama kami, Bro Pitoyo? Halo, Bro Pitoyo. Ya, nggak ini ya, nggak balas, tapi masih aktif ya, lihat di itunya keberadaannya ya di dalam Zoom meeting ini. Saya kira itu Pak Risa, terima kasih kesempatannya. Silakan saya kembali ke Pak Isa. Oh ya, sama juga teman-teman ya yang baru ya pertama kali hadir ya. Ya, kami menyambut tadi supaya Pak Agus tadi terus dia minta izin dia pulang. Kok pulang? Dia ada meeting yang lain. No problem. Tapi saya bersyukur malam hari banyak tamu-tamu. Ya, kami welcome untuk teman-teman yang pertama kali hadir ya. Untuk selanjutnya nanti setiap Selasa malam hari jam 7 ini BMC
Bukit Mediterranean chapter ini selalu mengadakan pertemuan. Kami sangat senang sekali teman-teman bisa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Silakan Pak Isa. Ya, Pak Santoso juga welcome. Pak Santoso tadi saya lupa, terima kasih Pak Santoso. Pak Santoso ada ibadah ditinggal datang hari ini Pak Santoso. Terima kasih dan berkati. Ya. Oke, Pak Arthur Widodo silakan menutup dan doa malam hari ini. Haleluya. Anton. Pak Anton lagi Zoom meeting kali ya. Tutup dan doa Pak Anton. Pribadi dengan pribadi. Iya Pak. Orang itu tutup ya? Ya, tutup dan doa. Sorry, saya lagi leader meeting di satu. Meeting lagi ya yang lain ya. Banyak di meeting. Nggak apa-apa. Ya saya tutup sekarang ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk BMC, fellowship, kekerabatan ini Tuhan Yesus, walaupun di Zoom, kami tahu akan membangun satu hubungan yang baik, bukan sekedar firman ditabur, atau kesaksian kami bertumbuh dalam iman, dan kami terima kasih sekali Tuhan untuk teman-teman yang sudah boleh hadir Tuhan Yesus, dan kami juga melihat bahwa teman-teman yang senior boleh tetap hadir, Pak David, Pak Yusak, Pak Kelvin yang setia terus, karena kami tahu bahwa jabatan kami ini hanya sebagai fungsional, tapi sesungguhnya biar keakraban ini boleh dibangun tubuh Kristus, supaya kami boleh tetap Pak Ishak berapi-api, bukan hanya meeting, tapi dia boleh melayani, memenangkan jiwa-jiwa teman-teman kami yang di luar yang dalam keadaan susah, bukan hanya mungkin susah bisnis, keuangan, ada yang susah dalam kesehatan, dalam keluarga, biar kami semua boleh menjadi berkat BMC chapter ini dengan maksimal. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, selamat malam, saudara. Terima kasih doanya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Pak Surya, nanti saya minta nomor teleponnya Pak Surya ya, melalui Pak Santoso Wijaya ya Pak Surya ya.